Namun setelah dia berpikir begitu, Hyun Sung pun membuka pintu kelasnya sambil memanggil namanya dengan dingin. Hal itu sontak membuat Jung Minho pun ketakutan setengah mati. Hyun Sung pun berjalan mendekati Jung Minho sambil berkata, "Kita harus menyelesaikan apa yang kita lakukan kan?" Perkataan itu pun membuat bulu kuduk Jung Minho ketakutan. Dia pun berkata dengan gugup, "Kita seharusnya." Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Hyun Sung langsung meninju Jung Minho dengan sekuat tenaga hingga membuat Jung Minho terhempas dan terjatuh dari tempat duduknya. Jung Minho pun mencoba untuk berdiri, akan tetapi Hyun Sung dengan cepat berlari dan langsung menendangnya tepat di dagunya. Hyun Sung pun meraih kemeja Jung Minho dan menghajarnya tepat di wajahnya tanpa ampun. Jung Minho pun tidak ada pilihan lain selain memohon seseorang untuk menolongnya. Saat Jung Minho melihat ke arah jendela, dia pun melihat Guru Kim yang menyaksikannya dihajar habis-habisan oleh Hyun Sung, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Jung Minho pun bergumam, "Kim Yang Chul, sialan kamu menerima uang dari mamaku." Tapi Guru Kim tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memalingkan pandangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hyun Sung pun bergumam, "Jangan harap ada yang menolongmu di sini. Karena tidak ada yang bisa melakukannya." 5 menit lalu, Guru Kim sedang duduk gemetar memikirkan konsekuensi atas apa yang akan dia lakukan. Insiden ini sudah di luar kemampuannya. Ada 3 siswa yang dibawa ke rumah sakit. Kalau dia tidak menghukum Hyun Sung dengan benar, maka orang tua ketiga siswa itu akan mencari tahu apa yang terjadi, terutama orang tua Jung Minho. Orang tuanya terkenal karena memiliki beberapa properti dan dikenal sebagai tokoh besar, dan mereka tidak akan terima kalau anaknya dipermalukan. Bahkan renovasi sekolah dibiayai perlu mereka, dan Guru Kim pun menerima uang dari mereka. Saat mereka sudah mulai bergerak, maka Guru Kim akan tamat. Namun di sisi lain, Hyun Sung menyimpan semua rahasia buruknya. Dia pun mulai berpikir dengan keras bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dia pun kepikiran untuk memisahkan mereka berdua. Dan ingin mencoba meyakinkan Hyun Sung agar tidak memukul Jung Minho. Namun saat sampai di kelas Jung Minho, Guru Kim pun ketakutan. Hal yang tidak dia inginkan pun terjadi. Dia pun berjalan menjauh untuk memilih tidak melakukan apa-apa, karena akan lebih gawat kalau hubungannya dengan guru bahasa Inggris sampai ketahuan. Wajah Jung Minho pun meneteskan banyak darah akibat terus dihajar oleh Hyun Sung. Hyun Sung pun memegang kepala Jung Minho dan dia pun bergumam, "Kamu selalu merendahkanku. Lihat dirimu, kamu gemetar bahkan saat aku baru memulainya." Hyun Sung pun melepaskan Jung Minho, yang bahkan sudah tidak bisa bergerak. Semua orang di kelas hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa. Hyun Sung pun duduk di kursi dan menatap Jung Minho dan memanggilnya bodoh. Hyun Sung pun mulai mengingat semua yang telah dialaminya selama dia menjadi pasien di rumah sakit sebagai orang yang mengalami geger otak. Dia selalu bermimpi ingin balas dendam, dan ini adalah hasilnya. Di ruang guru, para guru sedang melakukan rapat dan membahas permasalahan Hyun Sung dengan geng Park Min Chul. Pikiran Hyun Sung tidak sedikit pun tertuju pada rapat itu, melainkan memikirkan rencananya. Kepala sekolah Oh Dae-hwan melihat Hyun Sung dan berkata, "Apakah kamu sudah melihat wajah korban? Wajah mereka sangat parah, yang kamu hanya bisa lihat di film gangster." Guru bahasa Inggris Lee Min Yang pun menyetujui perkataan kepala sekolah untuk menghukum Hyun Sung, dan menyarankan untuk mengeluarkan Hyun Sung. Guru Kim pun berbisik kepada Guru Lee untuk diam dan harus melindungi Hyun Sung, kalau tidak ingin hubungan mereka berdua terbongkar. Saat kepala sekolah Oh Dae-hwan ingin mengatakan sesuatu, Guru Kim dengan cepat menjelaskan tentang apa yang terjadi. Sebenarnya, geng Park Min Chul lah yang selama ini menindas siswa lain, dan saya ingin menangkap basah mereka. Tapi Kim Hyun Sung tidak bisa menahan semuanya lagi, jadi dia lakukan apa yang dia bisa. Dia dulunya adalah korban sebelum menjadi predator. Perdebatan panas pun terjadi antara Guru Kim dengan kepala sekolah. Kepala sekolah takut orang tua Jung Minho akan menuntutnya, dan Guru Kim takut rahasianya terbongkar. Maka terjadilah perdebatan panas antara kedua guru itu. Kepala sekolah pun memutuskan untuk melakukan rapat dan memutuskan hasilnya minggu depan, dan menjaga agar masalah ini tidak tersebar luas. Dan untuk Hyun Sung, dia akan diskors sementara selama seminggu. Dia dilarang untuk pergi ke sekolah selama seminggu. Hyun Sung pun berkata, "Mengerti," lalu keluar dari ruangan guru.
Guru Kim pun mengejarnya dan berkata, Hyun Sung, aku mencoba yang terbaik setelah kamu menghajar Jung Minho. Mendengar itu, Hyun Sung pun tersenyum dan dia pun bergumam, Guru Kim, kamu memang menarik. Terakhir kali, kamu merendahkanku bahkan menamparku. Tapi lagi-lagi kamu adalah sampah. Hyun Sung pun berhenti dan melihat Guru Kim, aku mengerti kamu sudah berusaha yang terbaik. Guru Kim pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Hyun Sung pun memotongnya, seperti yang kamu tahu, Park Min Chul selalu membuli murid yang lain. Mulai sekarang sampai saya lulus, kamu akan melakukan apapun yang aku mau, tak peduli apapun itu. Kalau kamu memang mau aku tidak membocorkan rahasiamu. Guru Kim pun membungkukkan badannya dan menyetujui perkataan Hyun Sung, dan Hyun Sung pun berjalan menjauh. Hyun Sung bergumam bahwa kalau bukan untuk keuntungannya, dia sudah menghancurkan Guru Kim. Tapi bukan itu masalah utamanya. Dia tidak bisa membuang kartu andalannya yang sangat berguna hanya karena amarahnya. Hyun Sung berjalan masuk ke kelasnya dan mengambil tasnya, lalu berjalan keluar sekolah sambil memikirkan bagaimana cara untuk menangani Oh Dae-hwan atau kepala sekolah.